Hai semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube Rizna Didi WD. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Pada video kali ini saya memasak mentok kecap pedas manis bawang bombay. Bumbunya yang pas, meresap, rasanya mantap, bikin susah berhenti makan. Beneran ini sangat enak banget buat temen makan nasi putih anget yang pasti bikin boros nasi ya. Kalian penasaran bumbu apa saja yang saya gunakan dan bagaimana cara saya memasaknya? Tonton videonya sampai selesai ya. Untuk bahannya saya menggunakan 1 ekor mentok yang masih muda. Kalau yang masih muda itu cepat empuk ya teman-teman, walaupun dagingnya nggak sebanyak kalau kita memasak mentok yang jobirong ya. Nah ini mentoknya sudah dipotong-potong, untuk potongannya bisa disesuaikan selera. Dan ini tadi juga sudah saya rebus sebentar ya teman-teman, menggunakan bumbu aromatik, lengkuas, jahe, serai, daun salam, dan juga daun jeruk. Sisihkan dulu, lanjut kita siapkan bumbu aromatik untuk memasak mentoknya ya. Ada 2 ruas lengkuas, ini boleh digeprek, boleh diiris tipis-tipis seperti ini. Sisihkan. Kemudian ada 1 batang serai, ini dimemarkan aja ya seperti ini, kemudian ditali atau diikat, boleh juga dipotong-potong. Kemudian ada daun salam, ini saya menggunakan 3 lembar, sudah dicuci bersih. Kemudian ada daun jeruk, ini juga 3 lembar ya, boleh lebih ya untuk daun jeruknya. Kemudian ada jahe, ini 1 ruas ya teman-teman, ini saya geprek aja ya jahenya. Kemudian ada bawang bombay, ini saya menggunakan 1 buah, ukurannya agak besar. Untuk bawang bombay ini lebih dari 1 juga boleh ya teman-teman, lebih enak kalau bawang bombaynya banyak ya. Lanjut siapkan untuk bumbu halus. Saya menggunakan bawang putih, ini agak banyak ya, saya menggunakan 12 siung. Kalau bawang putihnya banyak, ini rasanya lebih mantap teman-teman. Dan juga bawang merahnya ini saya pakai 14 siung, diiris kecil-kecil sebelum dihaluskan ya. Jadi untuk masak mentok jangan pelit bumbu ya teman-teman, biar rasanya mantap. Kemudian untuk cabai merah keriting ini saya pakai 6 buah ya, atau boleh lebih ya, disesuaikan selera aja. Kemudian untuk pedasnya saya menggunakan 15 buah cabai rawit merah, ini dipotong kecil-kecil. Kalau teman-teman nggak suka terlalu pedas, cabai rawitnya boleh dikurangin. Kemudian untuk kemiri ini saya menggunakan 4 butir, boleh disangrai dulu, boleh enggak ya. Semua bumbu dimasukkan ke dalam blender, kita haluskan bumbunya menggunakan blender aja ya biar cepet. Tapi kalau teman-teman mau menghaluskan bumbunya menggunakan cobek silahkan aja. Kemudian saya tambahkan 2 sendok teh ketumbar butiran, setengah sendok teh lada butiran, pala sedikit aja ya teman-teman. Kemudian ada jintan, ini kurang lebihnya 1/4 sendok teh ya. Kemudian tambahkan air atau minyak goreng untuk membantu menghaluskan. Kita haluskan bumbunya sampai benar-benar halus ya. Oke, ini sudah cukup. Sekarang sisihkan dulu. Siapkan penggorengan dan kita tumis dulu bawang bombaynya ya. Ini ditumis sebentar aja biar wangi ya bawang bombaynya. Seperti ini sudah cukup. Sekarang saya angkat dan tiriskan dulu ya. Kita sisihkan terlebih dahulu, masih di wajan yang sama, dan minyaknya juga masih sisa yang untuk menggoreng bawang bombay tadi. Kita buat numis bumbu halusnya ya teman-teman. Ini ditumis sampai aromanya harum. Sekarang saya tambahkan kapulaga 3 buah, kayu manis sedikit aja ya. Kemudian tambahkan serai, lengkuas, jahe, daun jeruk yang sudah disobek, kemudian daun salam. Tumis kembali sampai bumbunya benar-benar matang, aromanya benar-benar harum dan juga berubah warna. Sekarang masukkan mentok yang sudah kita rebus sebentar tadi ya. Kemudian tambahkan kecap manis. Ini secukupnya aja untuk kecap manisnya ya teman-teman.
Kemudian diaduk kembali sampai bumbunya tercampur rata. Kalau bumbunya sudah tercampur rata seperti ini, sekarang saya tambahkan air ya. Untuk jumlah air ini dikira-kira aja ya teman-teman, ini untuk mematangkan mentoknya ya teman-teman, dan ini nanti kita masak sampai kuahnya mengental ya. Oke, sekarang saya tutup biar cepat matang. Dan sesekali kita aduk-aduk ya teman-teman, biar matangnya bisa merata dan bawahnya tidak gosong ya. Sekarang tambahkan garam secukupnya dulu ya. Kemudian tambahkan kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan. Oh ya teman-teman, ini tadi sudah saya tambahkan gula merah juga ya. Saya pakai setengah buah ya, atau setengah keping. Mohon maaf banget tidak kerekod. Oke teman-teman, ini dimasak sampai kuahnya mengental, kurang lebihnya seperti ini. Ini sudah mulai mengental. Sekarang masukkan bawang bombay yang sudah kita tumis sebentar ya. Kalau teman-teman mau menambahkan bawang bombay yang masih segar tanpa ditumis boleh ya, silahkan aja. Semakin banyak bawang bombaynya semakin enak rasanya ya. Oke, kita aduk-aduk dan masak menggunakan api kecil sampai bumbunya meresap. Sekarang koreksi rasa dulu, ini masih kurang asin, saya tambahkan garam lagi ya teman-teman. Kemudian diaduk kembali sampai bumbunya tercampur rata. Masak sampai kuahnya mengental, bumbunya meresap, dan daging mentoknya ini empuk ya teman-teman. Kalau rasanya sudah pas, sudah matang, bisa kita matikan kompornya. Lanjut kita pindah ke piring saji ya. Kita plating dulu sebelum kita sajikan di meja makan. Ini aromanya sangat menggugah selera teman-teman. Warnanya sangat cantik, kuahnya kental, bumbunya pas, rasanya sangat enak banget, pedas, gurih, manis, pokoknya mantep banget buat temen makan nasi putih anget. Ini sangat cocok banget, nggak perlu lauk apa-apa lagi ya. Saya mau langsung cicipin teman-teman. Saya sudah ambil nasi, saya ambil 2 potong, dan ini disiram dengan kuah kentalnya. Teman-teman bisa lihat di sini, ini beneran sangat menggoda selera ya. Dagingnya juga empuk, bumbunya meresap sampai ke dalam, rasanya sangat mantap banget. Silahkan nanti cobain ya. Ini recommended buat teman-teman yang ada di rumah. Ini bumbu andalan di keluarga saya teman-teman. Kalau masak mentok pakai bumbu ini bener-bener mantap rasanya. Untuk bahannya ini saya gunakan 500 gram daging sapi. Ini sudah saya iris tipis seperti ini teman-teman, atau bisa juga disesuaikan selera ya untuk ketebalannya. Dan ini tadi sudah saya marinasi dengan baking soda untuk mengempukkan dagingnya ya teman-teman. Kalau teman-teman mau di presto juga boleh ya dagingnya, atau mau dibungkus dengan daun pepaya, atau mau dimarinasi dengan nanas juga boleh. Silahkan aja teman-teman pilih yang mana untuk mengembukkan daging. Kemudian kita sisihkan dulu. Lanjut kita siapkan untuk bumbu halus. Ini saya menggunakan 5 siung bawang putih. Ini saya potong-potong kecil-kecil seperti ini ya teman-teman sebelum dihaluskan. Lanjut ada bawang merah. Ini saya pakai lebih banyak bawang merahnya ya. Ini saya potong kecil-kecil juga ya. Oke, sisihkan dulu. Kemudian juga ada kemiri. Ini kemirinya saya pakai kurang lebihnya ada 3 butir ya. Ini sudah saya sangrai terlebih dahulu. Sisihkan. Kemudian untuk pedasnya ini saya menggunakan cabai rawit, kemudian ada cabai merah keriting. Untuk jumlah cabai ini bisa disesuaikan selera masing-masing. Selanjutnya ini cabainya dipotong kecil-kecil teman-teman, agar nanti lebih mudah ya saat menghaluskan. Kalau teman-teman tidak suka terlalu pedas, ini cabai rawitnya bisa di skip ya. Kemudian saya haluskan menggunakan chopper, jadi nanti tekstur bumbunya itu masih ada kasar-kasarnya gitu ya, nggak terlalu halus. Dan ini saya tambahkan minyak goreng. Lanjut kita haluskan.
Dan hasilnya seperti ini teman-teman. Ini teksturnya tidak halus ya, masih ada kasar-kasarnya seperti ini. Lanjut, ini saya tambahkan 1 buah bawang bombay biar aromanya lebih harum, dan nanti juga ada rasa manis-manisnya dari bawang bombay, jadi enak banget ya, makin sedap aja. Kemudian ini diiris tipis-tipis panjang aja seperti ini atau disesuaikan selera. Kemudian juga saya menggunakan saus tiram 1 sendok makan dan saus cabai ini 2-3 sendok makan atau disesuaikan selera. Biar rasanya nggak monoton, ini saya tambahkan asam jawa ya, biar ada rasa segarnya. Ini sudah direndam dengan air panas. Kemudian bumbu yang wajib ada, ini garam, kaldu jamur, dan gula pasir. Kalau teman-teman tidak suka gula pasir bisa di skip. Lanjut, panaskan minyak dan goreng daging yang sudah kita cuci bersih ya teman-teman. Dan ini tadi sudah saya marinasi dengan baking soda, sudah dicuci bersih juga ya teman-teman. Kalau teman-teman dagingnya di presto, habis di presto juga langsung digoreng ya, dan gorengnya cuma sebentar saja, nggak perlu lama-lama. Ini sampai warnanya kecoklatan aja seperti ini ya teman-teman. Dan ini dagingnya sudah matang, sudah empuk. Untuk daging ini jangan digoreng sampai kering ya teman-teman, nanti malah alot ya. Oke, sekarang kita angkat dan kita tiriskan. Kurangin minyak, kita lanjut goreng sambalnya. Kita masukkan semua. Kemudian diaduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, ini tadi sudah saya masukkan bawang bombay, saus tiram, kemudian saus cabai. Mohon maaf banget tidak kerekod, saya nggak tahu kalau kameranya mati. Kemudian masukkan juga air asamnya. Kemudian diaduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Lanjut, kita masukkan daging yang sudah digoreng. Kita aduk sampai semua dagingnya terbalurin dengan bumbu ya teman-teman. Aromanya sudah wangi banget. Oke, sekarang masukkan garam, kaldu jamur, dan gula pasir. Aduk sampai semuanya tercampur rata. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya, kalau masih kurang gurih bisa ditambahkan garamnya. Kalau sudah matang bisa kita matikan kompornya dan pindah ke piring saji. Warnanya sangat menggoda selera. Ini benar-benar sudah saya cicipin, dagingnya tuh empuk banget dan bumbunya juga meresap. Ini sangat enak banget ya. Oke teman-teman, tumis daging sapi pedas sudah siap untuk disajikan. Dimakan dengan nasi putih anget, makannya pakai tangan langsung muluk gitu ya, nggak usah pakai sendok. Ini benar-benar nikmat banget. Dagingnya empuk, bumbunya meresap, dan rasa sambalnya ini nggak monoton pedas gurih aja teman-teman. Ini bervariasi, ada rasa segarnya, ada rasa manisnya, gurih, pedas, enak banget pokoknya. Recommended buat teman-teman yang ada di rumah. Semoga teman-teman mau mencoba resep ini ya, karena ini beneran sangat enak. Untuk bahannya ini sudah saya siapkan kikil sapi. Ini saya pakai kikil sapi yang tipis ya teman-teman, tidak pakai yang tebal. Ini sudah saya cuci bersih. Selanjutnya kikilnya saya potong-potong. Untuk potongannya ini bisa disesuaikan selera masing-masing ya. Ini akan saya potong kotak-kotak saja. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, setelah dipotong semua, kita taruh di dalam piring dan kita sisihkan. Ini sudah saya siapkan air yang sudah mendidih ya. Kemudian kikil yang tadi dipotong direbus sampai matang. Sambil menunggu kikilnya matang, kita akan siapkan bahan yang lainnya. Ini saya menggunakan pete ya. Ini petenya gede-gede, jadi saya akan potong kecil-kecil aja seperti ini. Saya menggunakan 1 papan, tapi 1 papan yang gede ya teman-teman. Kemudian sisihkan. Kemudian ada cabai hijau yang besar ya. Ini saya menggunakan cabai hijau besar. Kalau misalnya tidak ada, bisa diganti dengan cabai hijau yang keriting ya. Ini diiris tipis serong aja seperti ini.
Oke, kalau sudah bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian untuk bumbu aromanya ya, untuk bumbu cemplung ini ada lengkuas, kemudian daun jeruk dan juga daun salam. Oke, sekarang siapkan untuk bumbu halusnya. Ini saya akan haluskan menggunakan cobek, 5 siung bawang putih, 8 siung bawang merah, 2 cabai merah yang keriting, ini saya potong-potong sebelum dihaluskan. Kemudian cabai rawit, ini bisa disesuaikan selera saja ya. Tambahkan garam, kemudian haluskan. Ini saya haluskan, teksturnya seperti ini ya teman-teman. Sekarang kita sisihkan terlebih dahulu dan kita beralih ke rebusan kikil. Ini kikilnya sudah matang, sekarang akan saya angkat. Oke, selanjutnya kikil yang sudah direbus ini akan saya cuci lagi ya, biar nanti tidak berlendir. Ini dicuci sampai bersih, kemudian sisihkan terlebih dahulu. Siapkan penggorengan, beri minyak secukupnya. Kita akan menumis bumbu yang sudah dihaluskan. Masukkan juga lengkuas, daun salam dan juga daun jeruknya. Ini daun jeruknya diremet-remet dulu atau disobek biar aromanya lebih keluar. Kemudian tumis bumbunya sampai harum. Nah, ini sudah harum dan bumbunya sudah matang. Sekarang kita masukkan kikil yang sudah dicuci tadi ya. Kemudian aduk sebentar biar bumbunya merata. Oke, sekarang tambahkan kecap manis ya. Ini secukupnya saja, disesuaikan selera untuk kecap manisnya. Aduk sampai tercampur rata, lalu tambahkan setengah gelas air. Aduk kembali dan masak sampai kuahnya mengental, bumbunya meresap. Ini saya tambahkan setengah sendok teh kaldu jamur, kemudian aduk kembali. Setelah kuahnya mulai menyusut seperti ini, bisa kita koreksi rasa. Ini masih kurang asin sedikit, saya tambahkan garam lagi, kemudian aduk sampai tercampur rata. Dan yang terakhir ini saya masukkan pete dan juga cabai yang sudah dipotong-potong tadi ya. Kemudian diaduk-aduk sambil terus dimasak. Ini untuk petenya saya masak setengah matang saja, jadi saat dimakan nanti masih krenyes-krenyes, seger, enak banget ya. Kalau teman-teman petenya mau dimasak matang juga silahkan ya, disesuaikan selera saja. Dan ini sudah mengental, rasanya sudah pas. Saya akan pindah ke piring saji. Dan inilah hasilnya, tumis kikil pete cabai hijau. Sangat mudah dan juga enak banget rasanya. Ada pedas, gurih, sedikit manis, cocok banget buat temen makan nasi anget-anget ya. Udah nggak butuh lauk apa-apa lagi, sama ini aja sudah sangat enak banget. Silahkan nanti dicobain resepnya, semoga resep ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Untuk bahannya ini sudah saya siapkan 1 ekor ayam kampung. Saya menggunakan ayam kampung yang betina, karena yang betina itu kalau dimasak santan rasanya lebih gurih. Apalagi ini ayamnya yang saya pakai gemuk dan berlemak seperti ini teman-teman. Dan ini sudah saya potong-potong, dan sebelum dipotong ini saya bakar terlebih dahulu ya. Ini coklat-coklat ini bekas bakarannya untuk mengurangi bulu halus pada ayamnya. Kemudian dipotong sesuai selera saja. Dan lanjut dicuci bersih. Setelah dicuci bersih, kita akan merebus ayamnya terlebih dahulu. Ini sudah saya siapkan air. Ini airnya belum mendidih ya teman-teman. Nggak apa-apa, kita langsung masukkan aja ya. Kalau mau menunggu airnya mendidih juga silahkan, boleh-boleh saja. Dan untuk metode perebusannya teman-teman bisa menggunakan 5-37 atau mau direbus 30 menit kemudian dimatikan 30 menit baru dinyalakan lagi dan direbus sampai empuk juga boleh ya. Silahkan saja gunakan metode yang teman-teman tahu dan kira-kira yang lebih enak mana, atau mau di presto juga boleh, silahkan saja. Oke teman-teman, sambil menunggu ayamnya empuk akan saya siapkan untuk bumbu-bumbunya terlebih dahulu.
Ada 15 siung bawang putih. Ini saya menggunakan bawang putih yang biasa, bukan yang cutting ya teman-teman. Ini saya iris kecil-kecil dulu sebelum dihaluskan. Ini nanti akan saya haluskan menggunakan blender. Kemudian ada 20 siung bawang merah. Ini sama ya, diiris kecil-kecil. Kalau teman-teman bumbunya mau diulek juga boleh ya, silahkan saja, disesuaikan selera saja ya. Kalau ini saya haluskan menggunakan blender aja karena ini bumbunya banyak ya teman-teman. Kemudian ada 6 butir kemiri. Ini tidak saya sangrai terlebih dahulu ya, ini dipotong kecil-kecil. Kemudian juga ada kunyit, ini sekitar 2 cm, ini dipotong kecil-kecil juga. Kemudian ada cabai, ini saya menggunakan cabai merah keriting. Ini sudah direbus ya teman-teman, dan juga cabai rawit untuk pedasnya. Untuk jumlah cabai ini bisa disesuaikan selera masing-masing. Lanjut, semua bumbu masukkan dalam blender, kemudian tambahkan 1,5 sendok makan ketumbar butiran, setengah sendok makan lada butiran. Kemudian juga ada setengah sendok teh jintan ya. Kemudian untuk membantu menghaluskan, ini saya tambahkan minyak goreng secukupnya aja. Oke, kita haluskan dulu dan kita sisihkan. Kemudian untuk bumbu cemplungnya, ini saya menggunakan 2 batang serai. Ini cukup dikeprek seperti ini ya teman-teman. Kemudian juga ada jahe, ini kurang lebihnya ada 2 cm ya, kita memarkan aja. Kemudian juga ada lengkuas, ini saya menggunakan kurang lebihnya 2 ruas ya. Ini sebelum digeprek, ini saya belah menjadi 2. Kemudian ada daun salam dan juga ada daun jeruk. Kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian saya juga menggunakan santan segar. Ini saya menggunakan santan yang langsung kita peras sendiri ya teman-teman. Dan ini saya menggunakan santan yang encer dan juga ada santan kental. Untuk santan encer ini bisa opsional ya, kalau nggak pakai juga nggak apa-apa. Kemudian kita tumis dulu bumbu yang sudah dihaluskan. Oke, kita aduk-aduk sebentar biar bawahnya tidak gosong ya. Oke, sekarang saya tambahkan dulu bumbu cemplungnya. Ada serai, jahe, lengkuas, daun salam, dan juga daun jeruk. Kemudian kita tumis kembali sampai bumbunya matang, berubah warna. Ini nanti kita masak sampai warnanya merah kecoklatan ya teman-teman, sampai aromanya benar-benar harum banget. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman, ini sudah matang. Sekarang kita matikan kompornya dan kita pindah ke rebusan ayamnya ya teman-teman. Ini ayamnya sudah empuk ya, sudah matang, dan ini air kaldunya juga sudah menyusut ya. Sekarang kita masukkan bumbu yang sudah kita tumis tadi. Oke, sekarang saya juga akan masukkan santan encer. Ini saya bersihin dulu ya wajan yang buat menumis bumbunya tadi dengan menggunakan santan encer. Kita bersihin seperti ini. Kemudian diaduk sampai semuanya tercampur rata. Dan kalau semua sudah tercampur rata seperti ini, kita rebus dulu sebentar ya sampai bumbunya agak meresap ke dalam ayamnya. Dan ini sudah cukup teman-teman, ayamnya sudah empuk, bumbunya sudah agak meresap, sudah agak menyusut lagi juga ya. Dan ini saya akan masukkan santan kentalnya. Ini saya menggunakan santan kental sebanyak 600 ml. Kalau teman-teman mau menggunakan santan instan juga boleh ya, silahkan saja. Kemudian tambahkan garam dan juga kaldu jamur. Apabila teman-teman suka, bisa ditambahkan dengan sedikit gula pasir. Karena ini saya menggunakan santan segar, rasa santannya sudah ada rasa manisnya, jadi saya tidak menggunakan tambahan gula pasir lagi ya. Kemudian diaduk-aduk ya sampai semuanya tercampur rata. Dan ini saya tambahkan dulu bawang goreng ya teman-teman, biar tambah sedap ya. Kemudian diaduk-aduk kembali. Kalau santan sudah masuk seperti ini harus sering diaduk-aduk ya teman-teman, biar santannya tidak pecah. Kalau santannya pecah rasanya pasti akan berbeda ya. Oke, masak sampai kuahnya mendidih tanak ya. Dan jangan lupa untuk koreksi rasa. Kalau rasanya sudah pas, boleh kita matikan kompornya dan kita pindah ke mangkok saji.
Sebelum kita sajikan di meja makan, kita pindah ke mangkok, kita tata. Ini kita masukkan di mangkok secukupnya saja ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat hasilnya sangat menggugah selera sekali ya, warnanya cantik, aromanya sangat sedap banget, dan ini kuahnya juga sedap, gurih, pedas, pokoknya sangat cocok banget. Dan ini saya tambahin dengan taburan bawang goreng di atasnya. Oke teman-teman, kari ayam kampung khas Jawa sudah siap untuk disajikan, dinikmati bersama nasi putih, ketupat, lontong. Untuk acara spesial sangat cocok banget. Silahkan nanti dicobain ya, semoga teman-teman suka dan resep yang saya bagikan bisa bermanfaat. Kali ini saya mau masak ikan pindang siram kuah santan kemangi. Ini saya pakai ikan pindang salem, satu keranjangnya isinya satu ya, dan ini saya beli 2 keranjang. Dan ini saya bersihkan bagian perutnya, ini saya belah dulu ya. Ini saya bersihkan menggunakan tisu saja ya teman-teman. Kalau langsung di air mengalir takutnya nanti pindangnya hancur. Jadi ini saya ambil pakai tisu dulu, nanti baru saya bilas ya. Kalau teman-teman mau dicuci langsung dibersihkan bagian perutnya juga nggak apa-apa ya, silahkan saja. Dengan cara seperti itu juga boleh, tapi kalau saya sih lebih hati-hati, takutnya pindangnya hancur ya, karena kena air ya teman-teman. Dikerucukin pakai air saat membersihkan isi perutnya ini takutnya pindangnya bisa hancur. Oke, ini akan saya bilas ya teman-teman. Setelah ikannya dibilas, selanjutnya siapkan penggorengan dan beri minyak secukupnya saja ya. Dan ini pindangnya digoreng sampai matang. Bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel Risnadi DWD, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa subscribe channel ini agar bisa berkembang dengan baik ya. Dan ini ikannya sudah matang, selanjutnya akan saya taruh di dalam cobek, karena nanti saya penyajiannya menggunakan cobek. Kalau teman-teman mau dipindah ke piring juga silahkan ya. Oke, selanjutnya akan saya siapkan bumbu-bumbunya. Ini saya menggunakan 1 ruas lengkuas. Ini sebelum saya geprek, ini saya belah dulu biar nggak lari kemana-mana kalau dikeprek. Ini sisihkan dulu ya. Kemudian ada 2 cm kencur, ini dipotong-potong. Kemudian 2 butir kemiri. Ini kemiri boleh disangrai dulu, boleh enggak ya. Kemudian ada 4 siung bawang merah. Ini diiris kecil-kecil biar nanti menghaluskannya gampang ya teman-teman. Ini nanti bumbunya akan saya ulek ya, karena bumbunya ini tidak banyak. Kemudian ada 4 siung bawang putih. Ini sama ya, diiris kecil-kecil saja. Kemudian ada 5 buah cabai keriting ya, cabai merah keriting. Ini biar warnanya nanti tidak pucat, jadi saya menggunakan cabai merah keriting biar warnanya kelihatan cantik ya. Dan juga ada cabai rawit. Ini cabai rawitnya saya gunakan sekitar 15 buah ya teman-teman. Ini cabai rawitnya saya menggunakan cabai rawit yang putih, ini tidak terlalu pedas. Kalau teman-teman yang suka pedas bisa diganti dengan cabai rawit merah. Oke, ini lengkuasnya saya sisihkan dulu. Sekarang siapkan cobek, kemudian tuang cabai dan juga bawang, kemiri dan juga kencur. Lalu dihaluskan. Kalau sudah halus bisa ditambahkan setengah sendok teh ketumbar bubuk. Kalau mau menggunakan ketumbar yang masih utuh bisa diulek bersama cabai ya. Karena ini saya menggunakan yang sudah halus, jadi saya ulek di belakang setelah cabainya halus. Sekarang siapkan penggorengan, beri minyak secukupnya saja, jangan terlalu banyak. Kemudian masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Lalu tumis bumbunya sampai aromanya harum, bumbunya juga matang. Kalau sudah matang bumbunya bisa ditambahkan air. Ini saya tambahkan air 1 gelas. Oke, sekarang kita tunggu dulu sampai airnya mendidih. Sambil menunggu airnya mendidih, kita bisa siapkan bahan yang lainnya. Ini ada 1 buah tomat.
Saya gunakan 1 buah dan diiris-iris sesuai selera saja. Ini saya iris enggak terlalu gede ya. Kemudian ada 1 genggam kemangi. Ini sudah saya cuci bersih. Kemudian juga saya menggunakan 1 bungkus santan instan yang ukuran 65 ml. Aduk sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, bisa kita masukkan garam. Ini secukupnya dulu ya, nanti dicicipin. Kemudian ada kaldu jamur. Ini opsional, bisa diganti dengan yang lainnya. Kemudian masukkan tomat. Terus sambil diaduk ya teman-teman, ngaduknya pelan-pelan saja. Sekarang akan saya cek rasa. Dan ini masih kurang asin sedikit ya, akan saya tambahkan garam. Oh ya teman-teman, tadi lengkuasnya sudah saya masukkan, mohon maaf kameranya mati ya. Jadi ini lengkuasnya sudah masuk. Dan kalau sudah mulai mendidih seperti ini, yang terakhir kita masukkan daun kemanginya. Ini kemanginya bisa dipotong kecil-kecil, bisa gede-gede ya, sesuai selera saja. Setelah kemanginya masuk semua, aduk sebentar sambil terus dimasak ya teman-teman. Dan untuk kemangi ini kita masaknya sebentar saja ya, biar nanti rasa kemanginya itu masih terasa segar, tidak matang gitu ya teman-teman. Kalau sudah mendidih seperti ini, kita matikan kompornya. Sekarang siapkan ikan yang sudah kita goreng tadi ya, lalu siramkan kuah santan kemanginya. Ini aromanya benar-benar sangat harum, kemanginya harum, kuah santannya dan lengkuasnya, pokoknya ini benar-benar sangat menggugah selera sekali. Dan tomatnya ini juga masih segar ya, tidak terlalu matang banget. Oke teman-teman, menu kita hari ini sudah selesai. Inilah hasilnya, ikan pindang siram kuah santan kemangi. Ini benar-benar sangat recommended buat teman-teman yang ada di rumah. Ini rasanya tuh kuahnya sedap banget ya teman-teman. Terus ada rasa kemanginya, ada tomatnya, rasa pedasnya, benar-benar mantap, sangat cocok banget. Ikan pindang disiram kuah santan kemangi seperti ini. Silahkan nanti dipraktekkan resep dari channel Risna di DWD. Semoga resep ini bisa menginspirasi teman-teman semua ya. Kali ini saya mau memasak sop tulangan sapi dan juga sayuran ya. Di sini sudah saya siapkan 500 gram tulangan sapi. Ini saya pilih yang sedikit lemak biar nanti kuahnya tidak jendel ya. Dan ini sudah saya cuci bersih. Selanjutnya akan saya rebus untuk tulangannya. Ini sudah saya siapkan air. Ini airnya sudah panas. Sekarang langsung saja kita masukkan tulangan sapinya. Oke, sekarang kita tutup. Ini nutupnya jangan rapat ya, biar airnya tidak meludak. Kalau sudah mendidih seperti ini kita buka tutupnya dan kita ambil tulangan yang sudah direbus, karena air rebusan pertama ini kotor ya teman-teman. Jadi untuk airnya akan saya buang. Oke, sekarang kita ganti dengan air yang bersih ya. Ini bisa dipanaskan terlebih dahulu, bisa langsung dimasukkan tulangannya seperti ini. Kemudian kita rebus ya, kita tutup pancinya biar tulangannya cepat empuk. Sambil menunggu tulangannya empuk, kita siapkan bahan pelengkapnya. Ini ada 1 buah kentang ukurannya besar. Ini saya potong ukurannya gede-gede, atau bisa disesuaikan selera masing-masing. Kalau sudah dipotong semua, bisa kita masukkan ke dalam mangkok yang sudah diisi air. Ini tujuannya biar kentangnya tidak menghitam ya. Kita sisihkan dulu. Kemudian juga ada wortel. Ini saya menggunakan 2 buah. Ini sama akan saya potong ukurannya gede-gede juga ya, biar selaras dengan kentangnya ya teman-teman, dan juga tulangannya. Tulangannya tadi kan gede-gede ya.
Oke, kalau sudah dipotong semua, kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya ada 2 batang daun bawang, ini saya pakai ukurannya besar-besar. Untuk bagian yang putih ini saya iris agak tipis-tipis. Kemudian yang bagian hijau ini saya iris agak panjang ya. Kemudian juga ada daun seledri, ini saya menggunakan 3 batang. Ini diiris kecil-kecil saja. Kemudian 1 buah tomat, ini saya menggunakan tomat merah yang ukurannya sedang, diiris sesuai selera saja. Dan ini bahan yang sudah saya iris tadi ya teman-teman. Sekarang akan saya sisihkan dulu. Oke, siapkan cobek. Kita akan membuat bumbu halusnya ya. Di sini saya menggunakan kapulaga, kemudian cengkeh, bunga lawang, pala, dan juga ada lada butiran. Ini kita ulek dulu ya teman-teman. Kita haluskan menggunakan cobek. Kalau teman-teman males ngulek bisa menggunakan blender ya. Silahkan saja, disesuaikan selera. Oke teman-teman, ini bumbunya sudah halus. Sekarang akan saya masukkan bawang putih dan juga bawang merahnya. Ini akan saya potong dulu sebelum dimasukkan. Oke, sekarang haluskan. Kalau sudah halus seperti ini, kita akan kumpulkan ya. Oke, sekarang kita lanjut untuk menumis bumbunya ya teman-teman. Siapkan penggorengan, beri sedikit minyak. Kalau sudah panas minyaknya, kita bisa masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Ini ditumis sampai bumbunya matang, aromanya juga harum ya. Kalau sudah matang seperti ini, kita bisa matikan kompornya. Dan kita beralih ke rebusan tulangnya ya teman-teman. Ini tulangnya sudah empuk dan airnya juga sudah menyusut. Ini akan saya tambahkan dulu ya airnya ya, karena ini untuk kuah sopnya masih kurang. Ini saya tambahkan lagi. Dan untuk yang berbuih ini, busa-busanya ini saya ambilin, saya buang. Bisa juga disaring ya, kalau mau hasil yang lebih bagus lagi, lebih jernih bisa disaring. Teman-teman bisa lihat di sini untuk lemaknya itu minim sekali ya. Oke, akan saya tambahkan juga ini daun jeruk biar lebih harum lagi aromanya. Kalau ada serai bisa ditambahkan serai ya. Kemudian saya masukkan dulu wortel dan juga kentangnya. Ini akan saya rebus sampai matang. Bersama dengan bumbu juga ya, dimasukkan sekalian. Nah, seperti biasa ini di wajannya juga masih ada sisa-sisa bumbu, ini saya kasih air ya, saya koretin, kalau bahasa Jawa koretin. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Oke, sekarang akan saya rebus ya teman-teman biar cepat empuk. Kalau sudah empuk sayurannya, bisa kita tambahkan garam, kaldu jamur, atau penyedap yang lainnya silahkan ya, disesuaikan selera. Kalau mau ditambahkan gula pasir sedikit saja juga silahkan. Aduk sampai rata dan jangan lupa untuk koreksi rasa ya. Kalau rasanya sudah pas, yang terakhir kita bisa masukkan tomat dan juga irisan daun bawang beserta seledri. Kalau sayuran, tomat, dan juga daun bawang sudah masuk, ini dimasak sebentar saja. Ini bisa ditambahkan bawang goreng ya teman-teman, biar aromanya lebih wangi dan juga rasanya makin mantap ya. Oke, kalau sudah matang, sudah mendidih tanak, rasanya juga sudah pas, bisa kita matikan kompornya dan pindah ke mangkok saji. Kita sajikan ya. Ini sangat harum banget aromanya itu. Sopnya ini juga seger ya. Meskipun dingin ini tidak jendel ya, karena memang lemaknya itu sangat sedikit sekali. Teman-teman bisa lihat di kuahnya. Dan ini kaldunya emang ngaldu banget. Dan rasanya juga gurih ya.
Oke teman-teman, sop tulangan sapi dan juga sayuran sudah siap untuk dihidangkan. Dimakan begini saja juga sudah enak, atau dimakan bersama nasi putih juga oke-oke saja ya. Silahkan nanti dicoba resepnya, sangat mudah, bumbunya juga selalu yang simpel-simpel saja. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau teman-teman suka jangan lupa ya like, komen, share juga di media sosial yang teman-teman punya sebanyak mungkin. Dan sampai ketemu lagi di next video insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.